Selanjutnya kita masuk ke modul ke-14, materi terkait optimasi sistem di praktikum integrasi. Latar belakangnya yaitu dalam era industri yang semakin kompetitif dan berbasis data, efisiensi operasional menjadi prioritas utama bagi perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu pendekatan strategis untuk mencapainya adalah melakukan optimasi sistem, yaitu proses pencarian solusi terbaik dalam batasan sumber daya yang ada guna memaksimalkan hasil untuk meminimalkan kerugian. Optimasi tidak hanya mengandalkan pemodelan matematis, tetapi juga melibatkan pemahaman konteks bisnis dan penggunaan perangkat lunak khusus untuk menyelesaikan permasalahan nyata, seperti perencanaan produksi, distribusi logistik, dan pengelolaan rantai pasok. Dengan pendekatan yang sistematis, optimasi memungkinkan organisasi mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Ada dua teori yang mendukung terkait dengan latar belakang optimasi sistem, yaitu teori yang pertama oleh Hillier dan Lieberman dalam Introduction to Operation Research menjelaskan bahwa optimasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai terbaik dari variabel keputusan guna memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif dalam batasan kendala tertentu. Kemudian ada teori menurut Winston menyatakan bahwa optimasi adalah inti dari analisis kuantitatif yang memungkinkan pengambil keputusan menemukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia berdasarkan data dan model matematis. Ada beberapa alat dan bahan yang dipergunakan di dalam modul ke-14 modul matematis. Yang pertama itu komputer atau laptop, yang kedua perangkat lunak optimasi. Salah satu dari perangkat lunak aplikasinya contohnya seperti Lindo, CPLX, Microsoft Excel dengan solver, GAMS atau General Algebraic Modeling System, dan MATLAB. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk menyusun laporan. Yang keempat itu aplikasi spreadsheet. Yang kelima itu ada proyektor atau monitor. Untuk bahannya sendiri, yang pertama itu ada studi kasus dan data masukan. Yang kedua ada referensi literatur. Yang ketiga itu ada spreadsheet atau tabel data. Yang keempat ada formulasi model matematika. Dan yang kelima itu grafik atau diagram. Oke, kita masuk ke materi inti dari optimasi sistem, pengertian dan konsep dari dasar optimasi. Optimasi sendiri adalah suatu proses analisis untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kendala atau batasan yang ada. Dalam konteks bisnis dan industri, optimasi seringkali terkait dengan penghematan biaya, peningkatan efisiensi, dan pemaksimalan laba. Ada beberapa langkah optimasi supaya tercipta suatu model matematis. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua itu mendefinisikan tujuan dari adanya masalah, yang ketiga itu ada identifikasi variabel apa saja yang terkait dengan masalah dan tujuan yang sudah didefinisikan, kemudian dibuatlah suatu keputusan, dan yang akhirnya diperhatikan beberapa kendala yang mendukung keputusan tersebut, dan nantinya akan menciptakan sebuah model matematis. Dalam pembuatan teknik optimasi ada metode dan teknik dalam optimasi tersebut. Yang pertama itu ada linear programming atau LP. Linear ini digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif yang bersifat linear di bawah kendala yang juga bersifat linear. Kemudian ada integer programming atau IP, yaitu linear programming di mana salah satu atau lebih variabel keputusan harus bernilai bulat. Kemudian ada non-linear programming atau NLP, digunakan untuk masalah optimasi di mana fungsi objektif atau kendala mengandung hubungan non-linear. Selanjutnya ada namanya dynamic programming atau DP, yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan saling berkaitan. Dan yang terakhir ada yang namanya stochastic programming, yaitu digunakan ketika ada ketidakpastian dalam data atau parameter. Oke, kita di sini juga ada penggunaan perangkat lunak dalam optimasi, yaitu perangkat digunakan yang pertama itu ada Lindo, software yang fokus pada pemodelan dan solusi masalah. Kemudian ada CPLX, yaitu menyediakan solusi untuk masalah optimasi yang kompleks dan dapat menangani linear, integer, dan quadratic programming. Yang ketiga itu ada namanya Excel Solver, adalah alat yang tersedia dalam Microsoft Excel untuk melakukan optimasi sederhana menggunakan spreadsheet. Jadi sebenarnya Lindo dan CPLX ini cukup sama, tapi meskipun Lindo dan CPLX ini sama-sama melakukan solusi optimasi, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Lindo adalah pilihan yang ideal untuk pengguna baru dan memungkinkan analisis yang cepat dan dalam konteks masalah yang lebih sederhana.
Di sisi lain, CPLX lebih unggul untuk masalah yang lebih kompleks dan membutuhkan kapabilitas analisis yang lebih dalam. Dari segi biaya, Lindo cenderung lebih terjangkau untuk individu atau organisasi kecil, sedangkan CPLX seringkali digunakan di perusahaan besar dan industri yang memiliki anggaran lebih besar untuk perangkat lunak. Kemudian ada aplikasi praktis dari optimasi dalam berbagai industri. Aplikasi praktisnya sendiri itu ada pada manajemen rantai pasokan, kemudian transportasi dan logistik, industri pemakaman, telekomunikasi, dan perumahan dan real estate. Oke, selanjutnya permasalahan secara praktis. Permasalahan secara praktis ini terkait pemecahan masalah secara praktis dengan menggunakan teknik optimasi, di mana ada beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua itu formulasi model, bagaimana suatu masalah itu kita bisa memformulasikannya dalam suatu model, baik itu model matematis ataupun model yang lainnya. Kemudian menerapkan teknik optimasi, kemudian analisis dan evaluasi hasil, dan yang terakhir itu implementasi dan pemantauan. Dalam konteks implementasi praktis, pemecahan masalah optimasi secara sistematis menjadi krusial untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional di dalam industri. Langkah-langkah strategis yang jelas, penggunaan alat bantu yang tepat, dan analisis data yang cermat dapat mendukung perusahaan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Kesimpulan dari modul ke-14 optimasi sistem ini, modul optimasi sistem menekankan pentingnya penggunaan metode analitis untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan berbagai kendala operasional. Dengan memahami konsep dasar, langkah-langkah formulasi masalah, serta penerapan metode seperti linear programming, integer programming, non-linear programming, hingga dynamic dan stochastic programming, peserta mampu memilih pendekatan yang sesuai dengan permasalahan nyata. Dukungan perangkat lunak seperti Excel Solver, Lindo, dan CPLX semakin memudahkan proses analisis, mulai dari kasus sederhana hingga kompleks. Penerapan optimasi dalam berbagai sektor industri seperti rantai pasok, transportasi, telekomunikasi, hingga real estate membuktikan bahwa optimasi bukan hanya alat matematis, melainkan strategi praktis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing organisasi di era modern. Sini ada beberapa sumber referensi yang digunakan, mungkin nantinya bisa dijadikan referensi oleh teman-teman juga. Oke, mungkin cukup sekian materi terkait dengan optimasi sistem. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke simulasi penugasan dan penggunaan dari softwarenya sendiri. Untuk di modul ke-14 yaitu optimasi sistem. Di sini kita menggunakan software Lingo. Lingo ini sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi terutama yaitu linear programming yang pada saat ini merupakan study case yang akan kita jalankan di modul ke-14. Untuk software Lingo sendiri, teman-teman bisa unduh di melalui web atau melalui bisa boleh minta ke cutting-cutting yang emang sebelumnya sudah menggunakan software Lingo ini sendiri. Tampilan dari Lingo itu seperti ini. Untuk yang pertama kali memakai software Lingo nanti akan ada pop-up berupa lisensi key. Nanti di situ teman-teman nggak perlu masukin lisensi key-nya, boleh langsung di demo aja karena cuma dipakai beberapa kali aja untuk penugasan di sini di demo, dan nantinya bisa langsung ke laman yang seperti ini. Untuk penugasan dengan menggunakan Lingo ini, kita tuh dihadapkan dengan masalah optimasi, di mana untuk menyelesaikan suatu program linear. Nantinya teman-teman akan dikasih suatu studi kasus atau yang studi kasus yang emang berkaitan dengan CV-nya teman-teman, dan nantinya dari studi kasus yang ada, teman-teman harus bisa menyelesaikan masalah optimasinya. Dan daripada itu, dari studi kasus, teman-teman juga harus bisa menjabarkan sistem matematisnya itu seperti apa sih dari studi kasus yang ada. Di sini saya contohin, saya punya bilangan matematis yang sudah saya punya dari sebuah studi kasus, di mana pada linear programming itu ada studi kasus dengan nilai maksimum 1 juta X, dengan 2X-nya itu lebih kecil sama dengan 803, X-nya kecil sama dari 503, dan X-nya itu besar sama dengan 0. Karena saya sudah punya bentuk matematis dari studi kasus yang sebelumnya, jadi ini tuh bisa langsung dimasukin aja ke Lingonya. Jadi biar teman-teman nggak bingung
dari bentuk studi kasus yang ada itu teman-teman harus ubah dulu ke bentuk matematis seperti ini. Nah, karena ini sudah ada, ini tinggal langsung di copy aja, di copy dan dimasukin ke sini, ke Lingo. Nah, setiap teman-teman masukin suatu model matematis, dipastiin setelah model matematisnya itu dimasukin tanda titik koma, karena ini mengisyaratkan kalau fungsi teman-teman itu belum selesai. Nah, kalau emang fungsinya sudah selesai, itu diakhiri dengan N. N di sini tuh menyatakan kalau emang fungsinya itu sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, bisa langsung di solve di sini. Tanda panah yang di sini itu namanya solve, untuk melihat hasil dari dari program linear programming yang sudah ada. Nah, di sini bisa kelihatan hasil dari bilangan matematis yang emang sudah kita masukin. Mulai dari total variabelnya ada 1, non-linear variabel ada 0, variabelnya nilai X-nya tuh hasilnya berapa, dan hasil yang ke 1, 2, 3, 4-nya itu ada berapa. Nah, di sini nanti kelihatan. Oke. Nah, ini juga bisa digeser-geser ya, teman-teman. Atau mungkin bisa dipanjangin biar kelihatan semuanya. Atau bisa dilebarin juga. Nah, untuk di penugasan nantinya, setelah teman-teman solve dan udah ada hasilnya, nanti boleh dilebarin aja. Yang penting ini kelihatan dari si model matematisnya dan juga kelihatan dari hasil model matematis yang sudah di solve atau hasil dari penyelesaiannya. Nanti di screenshot aja dan dimasukin ke penugasan. Oke, karena ini udah, kita coba ke yang selanjutnya, itu ada namanya integer programming. Nah, integer programming di sini juga tidak beda jauh dari linear programming yang sebelumnya. Yang penting teman-teman udah tahu dan bisa memodel matematiskan suatu studi kasus. Kalau udah di model matematis ini, udah dijadiin seperti ini, itu tandanya dari studi kasus tersebut udah bisa dimasukin ke Lingo. Nah, langsung di copy aja. Jangan lupa N untuk menyatakan kalau sebenarnya itu sudah selesai gitu. Dan jangan lupa juga setelah suatu model matematis atau setelah suatu fungsi, di sini teman-teman juga membubuhkan itu titik koma. Biar nggak bingung juga, jadi model matematis yang ada ini itu dari yang pertama itu maksimum. Di sini nilai maksimum yang emang seharusnya dicapai oleh suatu studi kasus yang ada. Dan di sini ada nilai fungsi. Nilai fungsinya itu ada yang ini dan yang ini. Dan juga ada kendala. Kendalanya di sini itu X sama dengan X besar sama 0 atau Y besar sama 0. Di sini ini namanya fungsi kendala. Oke, setelah dimasukin, kita langsung solve lagi. Oke. Nah, di sini kelihatan juga hasilnya. Hasil dari maksimum X dan Y-nya itu. Dari linear program. Sama kayak tadi, di screenshot boleh dilebarin aja. Biar yang terlihat itu model matematis dan juga hasil dari model matematis yang sudah di-solve. Ini nanti di screenshot aja dan dimasukin ke template penugasan. Yang terakhir itu ada namanya non-linear programming. Nah, di sini juga sudah ada dari studi kasus yang sebelumnya. Di sini juga udah ada model matematisnya dengan nilai minimumnya 1000x ditambah 130y dikurang 0,5x kuadrat dikurang 0,2y kuadrat, dan juga fungsinya ada x kecil sama 1000 dan y kecil sama 500 dengan kendala x sama dengan 2y dan x sama dengan besar sama 0 dan y besar sama dengan 0. Nah, di sini bisa langsung di copy lagi aja. Di copy dan juga di paste. Jangan lupa N untuk kalau emang fungsinya sudah selesai, dan juga ada tanda titik koma. Oke, di solve. Di sini udah kelihatan hasil dari perhitungannya.
Nah, di sini. Lagi-lagi sama kayak yang tadi, ini boleh langsung di screenshot aja hasilnya, dan juga teman-teman langsung dimasukin ke template penugasan dan disatuin sama yang linear programming dan juga integer programming sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk simulasi dari penggunaan software Linggo. Jika ada pertanyaan, nanti boleh silahkan ditanyakan ke asisten praktikum yang sedang bertugas. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Oke, di sini merupakan luaran dari penugasan di modul ke-14, optimasi sistem. Di sini teman-teman langsung masukin aja hasil screenshotan dari Linggo yang teman-teman udah lakukan optimasi atau yang udah hasil yang udah di solve maksudnya. Dikasih tanda aja yang linear programming yang mana, yang integer yang mana, dan juga yang non-linear programming yang mana. Jadi teman-teman tinggal dikasih tanda dan hasil screenshotan dari hasil solve dan juga model matematisnya di screenshot berdampingan seperti ini, seperti yang sudah diinstruksikan juga, dan langsung dimasukin ke Excel seperti ini. Jadi hasil screenshotannya yang merupakan luaran penugasan dari modul ke-14 optimasi sistem. Ini untuk linear programming, ini untuk integer programming, dan ini untuk non-linear programming.